Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Teknik Informatika 2. Saya sendiri atas nama Randy Cahyadi Putra dengan NRP 14522711 dan di sebelah kiri saya ada Maulana Ali Fauzi dengan NRP 14522683. Dan di sebelah kanan saya ada Riki Ramadan dengan NRP 14522674. Baik, kami di sini akan menerangkan mengenai eliminasi Gauss Jordan, teman-teman. Untuk selengkapnya, mari kita simak. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Diketahui sistem persamaan linear 3 variabel dengan X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 4, 2X tambah 7Y tambah 4Z sama dengan 6, 2X tambah 9Y tambah 7Z sama dengan 4. Tentukan nilai dari variabel-variabel persamaan linear di atas. Ya, ini tahap satunya. Pertama, kita harus mengubah persamaan linear 3 variabel di atas menjadi sebuah matrik yang teragmentasi. Seperti yang dilihat ini contohnya, baris ke-1 didapat dari X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 4. Baris kedua didapat dari 2X tambah 7Y tambah 2Z sama dengan 6. Baris ketiga didapat dari 3X tambah 9Y tambah 7Z sama dengan 4. Kenapa di baris 1 ini 1? Karena ada notnya. Untuk variabel X, Y, dan Z, jika di depan variabel tidak ada angkanya, maka dilambangkan dengan angka 1 dan ikut disertakan ke dalam matrik. Misalnya X menjadi 1. Ya, kita ke tahap 2. Karena basis pertama pada kolom pertama A11 sudah bernilai 1, maka kita akan mengubah baris kedua terlebih dahulu. Ya, gini. B2 sama dengan 2, B1. Pembahasannya adalah B2 min 2, B sama dengan 2 min 2, 1 sama dengan 2 min 2. Kenapa ini B? Kita ngambil dari baris ke-1-nya. Sama dengan 0. Kita sebut aja ini A21 lah. B2 min 2 dikali B1 sama dengan 7 kali min 2 kali 3 sama dengan 7 min 6 sama dengan 1. Kenapa 3? Karena kita ngambil dari baris ke-1. Oke, selanjutnya B2 min 2 B1 sama dengan 4 min 2 dikali 2 sama dengan 4 min 2 sama 0, sama aja. A23 B2 min 2 B1 dikali B1 sama dengan 6 min 2 kali 4 sama dengan 6 min 8 sama dengan min 2. Hasil dari A21, A22, A23, dan A24 akan menjadi baris B2 dan untuk elemen lainnya tetap sama. Untuk tahap 3, selanjutnya kita akan mengubah nilai pada baris ketiga. Pembahasannya adalah B3 dikurangi 3 atau B1 sama dengan 3 kurang 3 dikali 1. Dikali dalam kurung 1 sama dengan 3 min 3 sama dengan 0 untuk A31-nya. Untuk B3 atau baris ketiga dikurangi 3 atau B1 sama dengan 9 dikurangi 3 kali 3 sama dengan 9 kurang 9 sama dengan 0 untuk A32-nya. Untuk baris ketiga kurang 3 B dalam kurung B1 sama dengan 7 kurang B3 dikali 2 sama dengan 7 kurang 6 sama dengan 1 untuk A33-nya. Untuk B3 kurang 3 dalam kurung B1 sama dengan 4 kurang 3 dikali 4 sama dengan 4 dikurangi 12 jadi min 8 untuk A34-nya. Hasil dari A31, A32 dan A33 dan A34 akan menjadi baris ketiga atau B3. Tahap 4, karena baris pertama pada kolom kedua atau A12 dan baris pertama pada kolom ketiga atau A13 belum bernilai 0, maka kita masih harus mengoperasikannya agar bernilai 0 sehingga menjadi matriks yang tereduksi. Pembahasan untuk mengubah A12 ya ini rumusnya B1 dikurang 3 atau dalam kurung B2 baris kedua sama dengan 1 kurang 3 dalam dikurangi 1 kurang 3 dikali dalam kurung 0 sama dengan 1 kurang 0 sama dengan 1 untuk A11-nya atau kolom 11. Baris 1 kurang 3 dalam kurung B2 sama dengan 3 kurang 3 kali 1 sama dengan 3 kurang 3 jadi sama dengan 0 untuk A12-nya. B1 kurang 3 untuk baris kedua sama dengan 2 kurang 3 dikali 0 sama dengan 2 kurang 0 sama dengan 2 untuk A13. B1 kurang 3
dalam kurung B2 sama dengan 4 kurang 3 kali min 2 sama dengan 4 dikurangi dalam kurung min 6 sama dengan 10 untuk A14-nya. Hasil dari A11, A12, A13, dan A14 ini akan menjadi baris ke-1 atau B1. Pembahasan untuk mengubah A13 adalah B1 kurang 2 dalam kurung B3 sama dengan 1 kurang 2 dikali 0 sama dengan 1 kurang 0 jadi 1 untuk A11. B11 kurang 2 dalam B3 0 kurang 2 kali 0 sama dengan 0 kurang 0 sama dengan 0 untuk A12. B1 kurang 2 untuk B3 sama dengan 2 kurang 2 dikali 1 jadi 2 kurang 2 sama dengan 0 untuk A13. B1 kurang 2 untuk B3 sama dengan 10 kurang 2 dalam kurung 8 dikali dalam kurung min 8 sama dengan 10 kurang min 16 jadi 26 untuk A14. Hasil dari A11, A12, A13, dan A14 ini akan menjadi tahap terakhir untuk mengoperasikan baris pertama atau B1 sehingga kita sudah mendapatkan matriks yang tereduksi. Oke, baik teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan tadi, ini adalah tahap terakhir atau bisa dibilang ini adalah kesimpulannya teman-teman ya. Bisa kita baca di sini bareng-bareng teman-teman. Nah, di sini ada contoh gambarnya juga biar teman-teman tambah paham. Setelah kita menghasilkan matriks Eleson reduksi yang membentuk sebuah matriks identitas, ya, identitas seperti di atas yang tadi dicontohkan teman-teman ya, maka kita tidak perlu mensubstitusikannya seperti pada eliminasi Gauss. Karena apa? Nah, sudah dapat diketahui nilai variabelnya yaitu X sama dengan 26 untuk Y-nya sama dengan min 2 dan Z sama dengan min 8, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada sumber belajar kita, teman-teman ya. Barangkali teman-teman juga mau ikut mengulik mengenai Gauss-Jordan yang kami terangkan tadi. Nah, teman-teman ini ada sumber yang kami cantumkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk bisa nanti kita belajar bersama-sama. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan teman-temannya, semoga bermanfaat, semoga kita sama-sama paham. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.